interogasi rekening itu dari mana daftarnya, dan itu yang punya wewenang, yang punya hak, yang bisa adalah polisi, dan polisi harus ada surat pelaporan dari sampean sehingga dia melakukan tindakan itu. Makanya sampean harus punya berhubungan dengan polisi, cybercrime namanya. Nah, aku nggak ngerti kalau cybercrime diurusnya kemana dan siapa. Kalau sampean mau keluar energi sampai sebegitu gitu loh Mbak. Nek sampean nggak mau keluar energi sampai sebegitu, ya sudah. Semakin sampean keluar energi itu energi biaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Mbak? Ada yang bisa dibanting bersama saya Wong Ganteng sak donya? Iya, ini Mas masalah yang itu loh, pengancaman PS itu. Gimana? Kan sekarang dia masih ngancam-ngancam kan, katanya tanggal 20. Terus? Kan belum tanggal 20. Nanti kalau nggak kasih uang dia mau nyebarin gitu video itu. Lah, kan sampean saya sudah bilang, selama kontaknya sampean masih simpen ya pasti akan dikejar. Gimana, bener nggak? Tapi aku kalau dia blokir itu nyebar Mas, mau nyebarin gitu, udah nyebar kemana-mana dia itu. Ya nggak apa-apa, anggap aja kayak video itu apa namanya, kebaya merah kemarin loh Mbak. Iya, kenapa? Sampean nonton nggak video kebaya merah? Enggak. Itu kan Indonesia, nggak apa-apa. Dia di Indonesia biarlah dia nyebarin. Yang penting kan sampean tahu nomornya ancaman itu, sampean screenshot semuanya kan. Iya, udah. Aku lapor polisi KBRI udah. Ya kan itu baru KBRI. Kalau KBRI ya nggak akan ditindak. Kalau di Indonesia pakai pengacara baru ditindak. Kan gitu. Ya sampean habis energi. Sekarang pertanyaan sampean. Sampean mintanya mau kayak gimana? Ya kan? Mintanya harus gimana? Video aku nggak tersebar gitu Mas. Lah kalau nggak disebar berarti kan sampean ngikutin permintaannya dia. Ya kalau permintaannya dia nanti uangku habis, nggak ada, udah disebar, Lah nggak ada faedah. Lah iya, terus kira-kira kalau saya sampean tanya sama saya harus ngapain coba? Kalau nggak sampean blokir dan nggak peduli. Kalau mau disebar. Iya, tapi kata polisi nanti dulu jangan diblokir dulu. Mungkin ada yang masuk gitu kan. Ada yang masuk maksudnya gimana? Ada video bukti gitu, video lagi bukti bahwa dia nyebarin gitu kan. Lah kan katanya sudah. Langsung. Kan katanya sudah nyebarin. Kalau sudah nyebarin kan berarti sampean terima dari temennya, boleh dikirim dong ke saya. Gitu loh. Apa? Bukan, maksudnya gini loh, sampean kan ngomong kemarin sudah disebarin. Sudah disebarin apa belum? Iya, 1-2. Nah, 1-2 kan udah disebarin tuh. Nah, sampean tinggal cari buktinya. Yang sudah disebarin itu sampean screenshot sekalian, sampean rekam juga yang dari teman sampean yang sudah disebarin itu kan. Sampean kan sudah ngeliat yang disebarin kan. Nah, ya sudah, itu disimpan. Kalau polisinya cuman KBRI, ya aku nggak ngerti, wong ibaratnya kita nggak ngerti nyebarinnya dia di mana. Tapi sekali lagi saya ngomong sama sampean, kalau dia sampean tanggepi, ya kan, akan terus seperti itu. Tapi sekali sampean cuekin dan nggak usah diperdulikan, capek dianya, capek sendiri, dia mau nyebarin sebarin lah. Halo? Iya, terus? Artinya kan dia mau meras sampean. Iya. Nah iya, lah sampean diperasnya gelem nggak? Mau nggak?
Kalau sampean mau Ya nggak mau lah. nggak mau ya nggak usah Udah disebarin. ya nggak usah. Yang baju merah tuh gimana Mbak kasusnya Pak Mas? Nah iya itu di Indonesia udah ketangkep karena orangnya di Indonesia. Karena sampean kan sing yang ketangkep kan perempuan. dia, yang ketangkep kan yang nyebarin. Kan sampean nggak membuat. Yang buat kan dia. Dia yang ngerekamin sendiri. Kan gitu toh. Iya. Nah, nggak ada masalah Mbak. Semuanya itu nggak ada masalah. Tinggal sampean mau blokir nggak. Selama sampean nggak mau blokir, sampean pasti akan diintimidasi. Terus akan diancam dan terus diancam. Sampean nelpon saya 3 kali, 4 kali, 5 kali, 10 kali. Sampean juga nelpon polisi sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau dia di Indonesia, sampean tahu keberadaan di mana. Kalau sampean mau membayar misalnya polisinya untuk menangkap tuh orang, itu mungkin dia bisa menindak. Tapi kalau kita cuma laporan, buktinya sampean sudah laporan, tapi masih terus saja dia yang intimidasi kan. Berarti kan tidak ada tindakan dari aparat. Boleh saya bilang begitu kan? Kalau saya salah dikoreksi monggo, tapi buktinya sampean juga bikin laporan tapi terus berlangsung kan? Iya. Nah, artinya kan kita nggak bisa berharap dari mereka untuk bisa menyelesaikan persoalan kita. Iya, katanya langsung dari Polri gitu itu. Iya, tapi buktinya dia masih bisa ngancam sampean kan? Berarti kan nyari orang nggak segampang balikin telapak tangan kan? Ada biayanya, ada semuanya, ada pelaporannya, ada resminya. Sedangkan orangnya sama-sama intimidasi terus, ngancam-ngancam terus. Mau terus orangnya nggak tahu fotonya panjang gitu kan, gelap-gelapan. Nah, makanya sebarin aja. Kamu mau sebarin aja, nggak ada masalah. Kamu nggak bakal akan dapat duit dari saya. Oke, matiin, blok, selesai. Dah tutup semuanya. Sudah nggak ada komunikasi lagi dia. Akun-akun sampean semuanya selesaikan. Yang dia tahu sampean hentikan. Ganti lagi nama baru. Yang beda. Tapi kalau tahu anakku semua mantan suami gak apa gitu Mas. Sekarang gini saya tanya sama sampean, kejadian itu kan sudah terjadi. Dan dia sudah merekam kan, benar nggak? Iya. Nah sekarang pertanyaannya, tahu dan tidak tahu, anak sampean kan bilang aja bukan mama kok itu. Orang-orang kali mirip mama bilang aja, oh enggak ini bener, bukan, coba lihat lagi. Tapi dia nyebarinnya pakai Facebookku, semua foto-fotoku Mas. Ya makanya sekarang Facebooknya di take down, dihapus semua, ditutup, diselesaikan, biar dia nggak bisa naik ke situ gitu loh. Dikasih. Udah yang Facebook itu, tapi udah fotonya itu diambil. Aku nggak bisa masuk lagi yang itu, ada fotonya yang dia sebar-sebaran Facebooknya itu. Ya sudah, biarin lah. Habis mau gimana sampean? Polisi kita lapor juga sudah, tindakan juga sudah tidak ada. Sampai terbukti dia masih hubungi sampean, nekan sampean dan maksa sampean, kan bisa. Itu melalui rekening itu bisa enggak sih Mas? Ya bisa lah, kalau sampean memang ngirim alamatnya di mana ya itu bisa dikejar. Misalnya tapi sampean, itu kan nomor rekeningnya aja, tapi alamatnya saya nggak tahu. Tapi rekeningnya kan itu pasti bisa. Kan nama. Polisi kan ketika laporan sampean masuk ke polisi bisa ngelacak. Makanya sebelum ditransfer mending polisinya sudah dikontak dulu. Jadi rekeningnya kan sampean tahu, ya kan? Kalau diminta di mana rekeningnya. Nah, itu kan dicek polisi, surat penyelidikan, laporan ke bank, nomor rekening ini karena ada kasus pemerasan tentang ini, ya kan? Oh, ini cabang misalnya Jakarta Timur, cabangnya ini. Nah, kan kayak gitu toh. Nah, tinggal cabang Jakarta Timur. Misalnya di blok, misalnya mereka di blok itu mana? Di blok gimana?
Ya maksudnya ngambil terus langsung diblok ganti nama gitu. Ya, tapi kan dia pernah ada datanya. Kan Oh gitu kena ya. diinterogasi. Rekening itu dari mana daftarnya. Dan itu yang punya wewenang, yang punya hak, yang bisa adalah polisi. Dan polisi harus ada surat pelaporan dari sampean. Sehingga dia melakukan tindakan itu. Makanya sampean harus punya berhubungan dengan polisi. Cybercrime namanya. Nah, aku nggak ngerti kalau cybercrime diurusnya kemana dan siapa. Kalau sampean mau keluar energi sampai sebegitu gitu loh mbak. Nek sampean nggak mau keluar energi sampai sebegitu ya sudah. Semakin sampean keluar energi itu energi biaya semuanya, padahal semuanya sampean sudah bisa clear, tutup semuanya, selesai, gak usah dipikirin, terserah gitu. Wong sampean sudah ngelakuin kok, mau dikata apa gitu. Ya makanya berhati-hati saja. Orang tukang ngancam itu ya pasti begitu. Diancam anaknya, saudaranya, suaminya, ibunya, bapaknya, namanya juga ngancam. Nomornya aja itu bisa dilacak. Cuman kan kita butuh biaya, butuh tenaga, butuh energi. Lah apakah sampean sepadan energi dan biayanya untuk mencari orang-orang yang tidak jelas seperti itu gitu loh. Gitu loh. Jadi sekarang itu Iya tapi Kak, masalahnya bukan di dia, masalahnya itu di sampean. iya. Semakin sampean nuruti dia, menang dia. Semakin sampean nggak nuruti, ndak gubris ya wis. Wis terserah lah nanti apa yang mau akan terjadi. Yang penting kalau ditelepon, "Ma, kok ini kayak gini kayak gini." Enggak, itu orang ngehack. Nomornya mama dihack, fanpage-nya mama dihack. Suaminya juga dijelasin. Dihack, "Oh, kamu gini 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 gini," misalnya. Lah, zaman sekarang kan banyak hack-hack. Hacker-hacker itu bajak-bajak Facebook, bajak-bajak ini, bajak itu kan gitu toh. Iya. Hah? Bilang aja begitu kalau ada yang konfirmasi ke sampean. Nggak usah digubris lah, nggak usah ditanggapin, biarin aja. Kan gitu. Jawabannya sampean Mm-mm. slow, tenang gitu, tidak menunjukkan ya orang-orang di sekitar sampean tidak merespon. Tapi wah iya, gimana? Aku ya bingung ya, aku sudah kayak gini-gini. Lah kayak gitu malah ketahuan kan. Mm-mm. Jadi sudah nggak perlu risau, sudah diperbaiki saja hal-hal yang keliru, sudah selesai, hal itu sudah terjadi. Kalau memang harus bayar ya kita bayar, dalam artian membayar kalau anek sing tahu ya caranya ya gitu tadi. Bukan kok, ya kan sekarang banyak orang hacker-hacker kurang kerjaan, ini gitu. Bukan aku itu, coba kamu perhatikan sekali lagi, kamu bukan. Udahlah nggak usah debat, itu bukan saya. Tenang aja slow kayak gitu. Capek sendiri kan orang yang ngorek-ngorek. Hah? Mm-mm. Ya nggak usah diambil pusing mbak. Mending sampean jalan-jalan atau mending sampean relax, minum kopi apa, duduk di pantai tenang gitu kan. Nggak usah. Saya merasa memang sampean panik dan bingung, tapi yang bisa ngobatin ya sampean sendiri, bukan saya kan. Yang bisa nenangin diri Iya. sampean ya sampean sendiri. Yang bisa menghibur diri sampean ya sampean sendiri. Bahkan yang bisa mengatasi masalah atas diri sampean ya sampean sendiri. Orang lain itu hanya sekedar saran. Saya saran Mm-mm. sama sampean, silahkan diblok, silahkan tidak digubris, silahkan udah nggak usah diurus kan gitu tuh. Mm-mm. Terus dengan sendirinya capek. Karena yang dimau sama dia itu sebenarnya sampean ketakutan, sampean khawatir, sampean kirim duit, yang diharapkan sama mereka itu kalau sampean nggak bisa ngasih itu, lama-lama kan ya juga capek. Kan gitu toh mbak. Mm-mm. Sampean suruh dorong mobil, ya kan? Mobilnya ini bannya kempes. Mobilnya dikasih rantai, lama-lama juga capek sendiri. Ya udah biarin tuh mobil hancur sendiri kan gitu. Ibaratnya mobil itu sesuatu yang berharga buat sampean ya, misalnya tadi itu kan.
gambar kayak foto apa, tapi udah dibiarin aja, lama-lama juga lewat. Namanya sosial media udah ketutup tuh lama-lama dengan berita-berita baru. Boomnya awal-awal aja, wis mari udah selesai di. Sampean nggak ngerespon, sampean nggak nanggepin, sampean berlagak nggak ngerti, berlagak nggak tahu, wis beres tuh sudah. Piye? Terus aku harus ngomong apa lagi Mbak sama sampean? Kata polisinya gitu, katanya nanti dipanggil lagi bikin itu katanya. Ya mau sampai kapan dipanggil-panggil? Emang kerjaannya dia cuma ngurusin kasusnya kita aja kan? Enggak juga. Polisi itu lapisan kedua, lapisan berikutnya ya sudah. Kecuali kan memang kita kasih duit. Kita kasih. Iya, aku cakap mau kasih duit katanya nggak payah. Enggak. Daripada kayak gitu mending duitnya buat bikin ruko, bikin modal usaha gitu aja tuh. Tapi takutnya itu majikan tahu terus pulangin gitu Mas. Kenapa? Takutnya itu majikan tahu dan pulangin gitu, gimana? Enggak lah. Bukan saya itu, bilang aja gitu. Sampean juga jangan ketika itu, oh iya itu saya, jangan. Bukan saya, coba perhatikan baik-baik. Itu bukan saya, orang lain. Tapi videonya jelas-jelas saya Mas. Terang-terangan videonya jelas-jelas saya kan, gitu. Walaupun terang-terangan kalau sampean tetap nggak ngaku kan bisa. Namanya maling ya udah, kalau sekalian konsisten maling ya maling aja, kita konsisten aja gitu loh. Oh iya Mas. Ya kan? Jadi sekalian nggak usah ngaku, ya nggak usah ngaku seumur hidup gitu loh. Iya. Nggak apa-apa. Itu namanya konsisten. Konsisten rusak ya, konsisten rusak aja terus gitu. Terus gimana itu Mas? Gimana maksudnya? Sampai itu kerja apa di sana? Duh, saya konten kreator, saya agent. Oh, agent. Lepas sampean mau pindah ke Hong Kong? Emang bisa, udah tercemar tuh? Bisa lah, jadi sampean pulang diproses. Kan sampean Taiwan proses ke Hong Kong kan banyak anak-anak. Anak kaburan aja banyak yang kesini. Aku dulu di Hong Kong juga sih. Makanya, Hong Kongnya mana? Hong Kongnya Tin Shui. Tin Shui Wai. Iya, Tin Shui. Tin Shui Wai. Lupa 2004. Udah nggak masalah lah. Wes ya, nggak usah terlalu banyak dipikirin ya Mbak. Udah. Oh bisa gitu Mas, misalnya kita udah go public gitu kan, terus di sini nggak mau Singapura, terus gimana tuh Mas? Bisa lah. Itu nggak ada urusan kayak gitu Mbak. Saman selama nggak membunuh majikan, saman nggak merampok di Taiwan, saman nggak bikin onar, nggak ada masalah. Itu kan bukan, saya kan korbannya. Nggak ada masalah. Jangan ngaku jadi korban. Itu bukan saya, gitu aja. Gitu ya. Jangan ngaku, udah. Bukan saya. Wong jelas-jelas ini kamu kok. Alah, wong nama muka kan bisa diedit, disama-samain. Hah? Iya. Ngomong aja gitu, konsisten sama ngomong terus kayak gitu aja. Lama-lama juga capek orang yang nonton. Yang ngajakin gosip kan capek. Hah? Iya. Nggak usah dipeduliin, udah jalanin hidup, blokir selesai, biarin, udah nggak ada urusan. Emang ada caregiver di situ, Hong Kong? Apa? Caregiver. Lo banyak lo, ART. Asisten nggak RT, caregiver yang jaga orang tua, jompo. Iya sama aja, kalau di sini caregiver itu kan bahasa Inggris aja Mbak. Bahasanya di sini Kungyan. Aku lupa bahasanya. Jaga anak, jaga apa itu Mandarin kan bisa kan? Bisa dari Taiwan saya. Ya udah.
adiknya juga di situ, Mas, nongkrong. Wis jangan diceritain banyak-banyak, nanti malah sampean tahu identitasnya. Cukup silent, aman. Semakin sampean silent, semakin sampean nggak bersuara, semakin sampean nggak berkonten sosial media, sampean ganti lagi yang baru, wis hilang itu jejak pasti. Tenang saja. Dia pasti Iya. dia pusing nyariin gini ya. Sampean pakai nama yang lain, nama yang beda, nggak usah ditunjukin wajah, ya bikin konten, bikin status aja sementara waktu 3-6 bulan sampean kayak gitu, jangan nunjukin muka semuanya. Tapi kalau udah gitu, Pengennya sih menghilang dari dunia maya. iya bagus tuh, sip, itu malah jauh lebih baik. Wis. Males Facebook kan. Ya udah, sekarang males, nanti 6-7 bulan lagi baru posisi tenang aman, baru gak apa-apa. Itu pelajaran buat kita bahwa berhati-hati dalam bergaul, berhati-hati dalam ibaratnya berteman dengan siapapun. Iya. Ya, semangat Mbak. Oke. Ya, nggak usah bingung, nggak usah khawatir. Ya, blok aja sudah, semuanya selesai. Urusan banyak anak-anak jadi korbannya kayak gitu. Tapi akhirnya di blok, lama-lama ya berhenti sendiri, lama-lama capek sendiri, cari mangsa lain. Gitu. Ya. Iya. Oke. Banyak ya, bukan aku aja ya Mas? Banyak udah, cuman kan nggak digubris, nggak ditanggepi. Telanjang kayak gitu banyak itu. Banyak Mbak, kalau cuman kayak gitu aja. Masuk Facebook juga nggak akan bisa diblok, masuk YouTube juga nggak akan bisa yang konten kayak gitu. Mereka itu ngirimnya ke pribadi lah, pribadi sampean bisa ngeles, bukan saya editan. Coba nih lihat lehernya sama badannya kan nggak sama, sampean bisa bilang gitu aja. Ini diedit mukanya aja, badannya nggak sama, kan gitu bisa. Nggak ada, nggak usah khawatir. Masuk ke Facebook barang kayak gitu itu jelas langsung diklaim, di banned, nggak bisa. Apalagi YouTube nggak bisa, sudah langsung dihapus otomatis. Sampean nggak usah khawatir. Konten tidak senonoh itu nggak bisa. Ya. Iya Mas, makasih. Semangat ya, semangat. Wis, nggak usah bingung. Blok selesaikan, dah lupakan. Siap? Oke. Yuk. Makasih Mbak. Yuk. Bye. Makasih ya.